Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Hadratil muhtaramin, para pengurus DKM Masjid Al-Ikhwan rahimakumullah, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang hadir di sini, yang semoga dimudahkan semua urusannya, diberikan kesabaran, dijauhkan dari pandemi COVID-19, dan semoga kita semuanya, keluarga kita sehat walafiat, putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Ala hadiniyah walikulli niyatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami banggakan, yang kami muliakan, kita sebagai umat Islam diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Quran yang sangat mulia. Quran ini untuk bisa kita jadikan panduan hidup, untuk bisa kita jadikan bagaimana kita beragama, bersosial, bermasyarakat, dan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran ini ada 30 juz, ada 6.666 ayat, dan saya kebetulan di rumah ini banyak kitab tafsir. Yang saya bawa ini kitab Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur. Ini ada sekitar 8 jilid, gedenya sampai segini ini tebal. Kemudian ada kitab tafsir lagi Al-Mizan, itu ada 21 jilid sama gedenya segini ini. Ada kitab yang khusus Sab'ul Masani, khusus Fatihah, itu ada 2 jilid juga. Kemudian kitab Ibnu Katsir saya juga ada, itu ada 4 jilid. Saya mungkin karena Quran ini ibaratnya lautan ilmu, orang minggu sedikit sudah berasa asinnya. Kalau sudah berasa asinnya itu sudah merasa puas. Kenapa? Karena kena wahyu. Tapi ibaratkan orang semakin mendalami Quran, seumur hidupnya itu juga tidak akan menghabiskan air lautan. Jadi setiap hari berangkat ke laut, tidak mungkin air laut habis kita minum. Tapi semakin hari kita semakin berangkat, kita semakin mengenali kapal. Nah, sekarang ini lagi ada kapal yang tenggelam, saya nggak tahu kabar terakhirnya seperti apa. Kalau memang tidak balik, ya semoga yang kecelakaan diampuni semua kekhilafannya. Tapi masih berharap semoga masih dapat pertolongan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Quran ini saking gedenya, saking dalamnya ilmunya, tentu saja ibaratnya begini. Ada orang tahu kalau ini Quran. Ada orang yang tahu itu bus. Tapi tidak semuanya orang bisa nyetir bus. Ada yang bisanya hanya nyetir motor, ada yang bisanya hanya nyetir roda 4 yang kecil, ada yang hanya bisa sepeda ontel. Nah, sama tahu semuanya. Nah, oleh karena itu semakin dicoba semakin tahu. Mungkin yang biasa bawa bus, kalau nggak pernah kelihatannya gede banget. Nah, tapi kalau nggak dicoba dibawa, nggak segera dipahami, kapan memahaminya? Nah, saya ingin memulai yang saya baca tidak dari awal. Saya memulainya dari tafsir Yasin.
Ini saya pilihkan karena ini menjadi pilihannya para ulama. Tafsir ayat surat yang paling dalam tanda kutip agak mudah dibaca, banyak orang hafal, dan faedahnya luar biasa. Nah, surat ini ya kalau sebagian ada yang mengatakan baca Yasin bid'ah, lebih baik baca surat Al-Baqarah. Ya baca surat Al-Baqarah nggak apa-apa. Kenapa kalau ada orang hajatan, selamatan yang dibaca Yasin itu pas, ukuran untuk buat acara itu pas. Tapi kalau dibaca yang surat Al-Baqarah bisa jadi nasinya sudah basi, belum selesai acaranya. Nah, ini ukuran yang sudah dipilihkan oleh para ulama, dan ternyata memang ada cukup banyak hadis yang menerangkan dengan berbagai macam fadilah di dalam surat Yasin. Nah, surat Yasin ini sebagai bagian dari surat Makkiyah. Jadi dalam Al-Quran itu ada Makkiyah dan Madaniyah. Quran yang turun yang namanya Makkiyah itu diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW hijrah. Sebelum hijrah itu surat-suratnya disebut Makkiyah. Setelah hijrah disebut Madaniyah. Nah, Quran ini ada 6.666 ayat, kalau persisnya kurang 2 atau 3 begitu. Itu ayat-ayat yang terkait tentang hukum itu hanya sekitar 500-an ayat. Nah, selainnya itu tentang kisah, cerita orang-orang tempo dulu yang bisa kita ambil bagaimana kita beretika, kita bersosial, bermasyarakat. Nah, selebihnya itu yang lebih banyak tentang sosial kemasyarakatan. Yang terkait dengan hukum hanya sedikit. Karena prinsip di dalam Islam itu menerapkan hukum sejak zamannya Rasulullah Muhammad SAW itu ada 3 hal prinsip. Yang pertama ada mulkharaj namanya. Jangan sampai hukum itu membebani orang. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau orang sudah sakitnya parah, tidak bisa berdiri, jangan pernah dipaksa untuk sholatnya berdiri. Agama itu mudah. Wah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Kadang kan ini memang untuk hati-hati, biar tidak terlalu dimudah-mudahkan. Tapi kalau dipersulit, ini nggak boleh juga. Nah, yang kedua prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, taklilut takalif, yaitu menyedikitkan beban. Makanya ayat yang terkait hukum juga tidak banyak. Jangan sampai orang hidup justru kena beban lagi. Sudah kena beban RT, kena beban masjid, kena beban iuran yang lain. Bebannya banyak sekali. Orang Islam kena beban banyak, bayar pajak, bayar zakat, bayar sedekah. Padahal pekerjaannya itu saja. Misalnya ini, Pak Imam nggak boleh sedekah, ya sedekah sebanyak-banyaknya. Tentu itu akan menjadi yang lebih baik. Lalu yang ketiga bahwa at-tadarus, segala sesuatu ketika ingin menerapkan hukum itu harus ada tahapan. Sekarang misalnya pihak kepolisian menerapkan polisi lalu lintas pakai CCTV. Nah, itu mungkin perlu disosialisasikan dulu, tidak langsung diterapkan hukumnya itu. Kalau ingin mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, surat Yasin ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dulu Rasulullah itu ya sempat galau. Bagaimanapun manusia lama nggak dapat surat cinta dari Allah yang biasanya sering mendapatkan wahyu, tapi lama nggak turun, lalu orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi, dimaki-maki. Rasulullah dikatakan bukan Rasul. Ini saya bawa bahwa kitab 2, yang satu kitab
apa namanya, khusus tafsir Yasin yang ditulis oleh Hamami Zaidah. Kalau Durrul Mansur fi Tafsir bil Mansur, ini Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Bacanya lebih enak mana? Lebih enak yang ini meskipun gede. Ini ada harokatnya sebagian enggak. Kalau ini sama sekali enggak ada. Ya sama aja. Kalau orang Jawa, orang Sunda dulu kan punya Ono Coroko, Doto Sawolo, tetap aja bisa baca karena dipelajari. Nah, surat Yasin ini turun itu dalam rangka menenangkan Rasulullah Muhammad SAW, karena orang-orang kafir Quraisy itu semakin menjadi apa namanya, menghina Rasulullah. Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin ini ada beberapa perspektif makna. Yasin yang pertama menurut kaul para mufassir itu Yasin ayya sayyidal mursalin, artinya wahai Rasulullah. Rasulullah itu punya nama, jumlahnya sekitar 200-an berapa itu. Muhammad, Ahmad, Mustafa, Mustaba, Mahmud, banyak namanya. Nah, di antaranya namanya lagi adalah Yasin, Toha. Ini orang maka ala Yasin Habibillah, itu orang pakai selawatan. Ini menjadi namanya Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, Yasin ini ya nama surat. Ini para mufassir menerangkannya begitu. Yasin ayya sayyidal mursalin wa ya Muhammad wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sungguh Quran ini penuh banyak kebijaksanaan dan engkau saya langsung yang bersaksi sebagai bagian Rasulku, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai diterangkan seperti ini? Hadis suratun makiyah wa sababun nuzuliya innal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalibin. Ini surat makiyah, sebab diturunkannya orang kafir mengatakan Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul, tapi hanya yatimnya Abi Thalib. Wa madza ilal maktab, tidak pernah yang namanya Muhammad itu pergi ke perpustakaan. Bagaimana cerdas. Wa ma ta'allamal ilma, tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, tidak pernah SD, tidak pernah SMP, tidak pernah SMA. Minal muallimi, tidak pernah belajar dari guru, katanya orang kafir ini, padahal gurunya langsung Jibril. Fakaifa yasiru nabiyan, bagaimana Rasulullah itu Muhammad dikatakan nabi? Fakana kuffaru musirrina fi inkarihim, semakin setiap hari mendesak, mengatakan, mencaci maki, bagaimana Muhammad itu nabi? Itu kan yatimnya Abi Thalib aja, kerjaannya bawa kambing ke ladang, penggembala diantaranya. Nah, itu yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, setelah itu apa yang dikatakan oleh Allah, yang disampaikan, firmankan kepada Nabi Muhammad, faradallahu ta'ala qaulal kuffar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Jawabannya diturunkan surat Yasin ayya sayyidal mursalin wal Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin. Sungguh bahwa engkau Muhammad, saya langsung yang bersaksi, aku langsung yang bersaksi bahwa engkau adalah utusanku. Nah, di sini Yasin ini ternyata luar biasa. Sampai malaikat itu mengatakan tuba li ummati Muhammad. Ini nanti beruntung orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Saya milih yang saya baca ini karena tulisannya agak ringkas. Kalau ini balikannya baru baca sedikit, isinya hampir sama.
Ya Muhammad, anna angkarul kufari salataka falataktam. Orang-orang kafir Quraisy kalau semakin mencaci maki tak perlu diurus, biarin aja, gitu aja kok repot. Wa ana ushiduka bi annaka laminal mursalin, sungguh engkau adalah utusanku, katanya Rasul, katanya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala alaihi salam. Dan surat Yasin ini Rasulullah itu kepengen, inni lawadatu surat Yasin ala qalbi Muhammadin, ala qalbi ummati, katanya Rasulullah. Saya itu pengen surat Yasin itu menjadi pola hatinya setiap umatku. Nah, keinginannya Rasulullah itu ternyata tercapai di Indonesia. Saya lihat, alhamdulillah saya ya pernah ke Dubai, pernah kemana-mana. Saya lihat yang rajin Yasinan orang Indonesia. Jadi keinginannya Rasulullah tercapai di sini. Tapi tercapainya baru bacaan balapan. Tapi meskipun hanya bacaan balapan saja, insya Allah tetap ada faedahnya. Nah, apalagi kalau mobil itu semakin hari semakin kita naikin, semakin hari kita naikin, itu tahu celahnya semuanya. Semakin Quran kita baca, semakin kita akan tahu isinya, maka semakin membawa mobil, semakin mantep pede cara bawanya. Semakin didalami Al-Quran, kita akan semakin membacanya penuh hikmah. Semakin hari akan semakin Quran itu kalau dibaca ibaratnya kayak cermin. Kalau kita ngaca bercermin itu, oh wajah kita tahu bolongnya di sini. Ternyata ada hitamnya di sini. Ternyata terlalu putihnya di sini. Begitu juga kalau kita membaca Quran, semakin sering dibaca, kita akan semakin tahu kekurangan saya ini, kekurangan saya ini, kekurangan saya ini. Kama qala alaihi salatu wassalam, qara'a surat Yasin wa Taha qabla ayyahluqas samawati wal ardi alfi amin. Falamma sami'at malaikatul Qur'ana qalu tuba li ummati Muhammad. Ini ada rahasia besar bahwa surat Yasin dan surat Toha itu dibaca oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum 2000 tahun. Sampai malaikat ketika mendengarkan bahwa surat Yasin dan Toha diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad, langsung malaikat menyampaikan tubali ummati Muhammad, beruntunglah orang-orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nazala alaihim, telah diturunkan kepada mereka hatani suratani, dua surat yang penting ini, wa tuba liman tahammalah, dan beruntunglah orang-orang yang mau membaca, orang-orang yang mau memahaminya, orang-orang yang mau mengimplementasikan isinya, maka orang-orang itu akan termasuk orang yang beruntung. Tubali alsinati tatakallamu biha, beruntung orang yang mau menyampaikan, beruntung orang yang mau mendengarkan, beruntunglah orang-orang yang mau membaca, yang lidahnya digunakan membaca surat Yasin dan surat Toha. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, inna alal jannati la yaqra'una syai'an, sesungguhnya penduduk surga itu tidak membaca sesuatu, tidak baca novel, tidak baca yang lain, minal qur'ani, dari Quran. Bahkan penduduk surga itu tidak membaca ayat-ayat Quran illa Toha wa Yasin, kecuali membaca surat Toha dan surat Yasin. Alhamdulillah Yasinnya sudah dibiasakan, tinggal ditambahi surat Toha. Wa surat Ar-Rahmani, dan surat Rahman, ada 3. Jadi nanti penduduk surga itu biasanya bacaan yang paling sering dibaca, dan memang yang lain tidak, yang dibaca surat Toha, surat Yasin, sama Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, ayyuma muslimin wa muslimatin, siapapun orangnya
Qara'a indahum surat Yasin, yang dibacakan surat Yasin di sisinya, di dekatnya. Wa huma sakaratil maut, dan dia sedang dalam keadaan sakaratul maut. Nah, ini ada kebiasaan di kita kalau ada orang mau meninggal itu dibacakan surat Yasin. Nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyrata amlakin. Ternyata ada rahasia besar. Orang yang dibacakan surat Yasin ketika dia mau, ada orang yang mau meninggal, itu akan dihadiri malaikat. Setiap huruf dari huruf surat Yasin itu akan diwakili oleh 10 malaikat. Kali huruf Yasin ada berapa? Kali itu tanpa ngasih berkat itu. Semuanya kalau malaikat datang apa? Mendoakan. Makanya orang kalau mau meninggal dibacakan surat Yasin jadinya awalnya adem. Kenapa? Malaikat datang ketika dibacakan surat Yasin. Jadi merinding. Yakumuna baina aydiyahuma. Mereka berdiri di kanan kirinya, sufufan yusalluna alaihima. Mereka berdiri rapi kanan kiri berdoa untuk mereka. Wa yastaghfiruna lahuma. Mereka juga mendoakan orang terhadap orang yang baca dan yang dibacakan. Wa yasyaduna, dan bersaksi menyaksikan guslahuma sampai dimandikan. Wa yattabi'una janazatahuma, dan sampai ikut ke kuburan malaikatnya ini. Malaikat hasil bacaan surat Yasin. Wa kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi kitab yang disebut kitab kuning itu sebenarnya ini adalah Quran, itu ayat Quran, ada hadis. Hadis fungsinya untuk menerangkan Quran. Kalau orang tidak percaya dengan hadis, itu mau sholat juga nggak tahu berapa rakaat. Di Quran nggak ada keterangan bahwa subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Cari sampai kapan pun nggak bakalan ketemu. Ketemunya di mana? Ketemunya di hadis. Wah, saya nggak setuju kalau sholat subuh itu 2 rakaat karena habis tidur kan rileks badannya. Sedangkan siang-siang itu habis kerja malah 4 rakaat, tuker aja, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah diterangkan di dalam hadis yang sudah jelas. Nah, kemudian wayat taufiru wayat syadu wayat tabi'u, sampai ke kuburan diikuti aksiru qira'at hadis surah. Maka sebaiknya kita memperbanyak bacaan surat ini. Apakah kepentingannya hanya untuk orang yang mau meninggal? Tidak. Fa inna fiha khasaisun katsirah. Surat Yasin itu punya banyak rahasia. Hatta qila fi sarfi hadzal hadis innal jahi'a, sampai diterangkan kalau orang paham surat Yasin betul sampai maknanya, bacanya benar, kalaupun ada orang lapar, idza qara'aha, kemudian baca surat Yasin bi huduril qalbi, dengan hatinya mantap, asba'ahullahu min fadlihi, Allah akan buat kenyang. Serius ini hadis. Percaya silakan, nggak percaya silakan, saya hanya bacakan hadis. Jadi kalau mau mencoba nanti siang baca Yasin, makin lapar atau makin serius atau makin serius laparnya. Tapi kalau memang serius membacanya, insya Allah Allah akan membuat kenyang. Wa in qara'aha li khaifin, kalau ada orang yang ketakutan baca surat Yasin, adhaballahu ta'ala khazaina wa khaufahu, Allah akan menghilangkan rasa takut itu. Engkau kalau mau nyoba nanti malam baca Yasin di tengah kuburan masih takut apa enggak? Nah, berarti takutnya ternyata hilang. Lain berarti memang itu sudah hudurul qalbi. Artinya sudah baca surat Yasin sudah connect langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qara'a al-faqiru khalasa min dainihi.
Nah, ini juga ternyata kalau kita punya hutang, susah cari bayarnya, kerja, kok habis terus, diusahakan baca Yasin. Insya Allah hutang-hutangnya bisa ada jalan caranya untuk melunasi. Nah, ini yang menyampaikan Rasulullah ini hadis. Nah, wa idza qara'a dzul hajati, ketika dibaca oleh orang yang sangat terdesak punya hajat dengan hudurul qalbi, qadallahu ta'ala hajatahu, ia akan dipenuhi hajatnya. Wa man qara'a fi subhi, barang siapa baca pagi hari, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masa, dibaca pagi dijamin keamanannya sampai sore. Yang dijamin itu bukan hanya dirinya tapi juga keluarganya. Wa fi ayyi baladin idza tuliyat alaihi fasarat rafa'allahu ta'ala anhum albala wal qahtu wal ghala wat ta'un wal waba wal mardo. Kalau ada negara yang warganya itu rajin baca surat Yasin, itu insya Allah negaranya meskipun gegernya minta ampun itu tetap aja aman. Nah, ini semoga dengan membiasakan surat Yasin, saya kira di era pandemi ini kita semuanya semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja tidak bisa kira-kira begini. Sampai ayat surat Yasin ini diantaranya adalah dipakai, coba bahwa Rasulullah itu mau dipukul. Jadi Abu Jahal itu di sini diterangkan, Abu Jahal dan teman-temannya itu, saya berjanji kalau ketemu Nabi Muhammad nanti akan saya jedot-jedotkan kalau dia sholat. Tapi apa? Ternyata setelah ketemu tangannya kayak keikat, batunya nempel. Itu ada keterangan fakta di sini. Maglulatan yadahu fi unukihi, diterangkan di ayat Qur'annya ini. Nah, artinya apa? Ini bukan jimat asal-asalan ini. Nah, jadi kadang ditiru-tiru dukun ini. Saking tahunya baca mantranya bolak-balik, ternyata betul itu. Rasulullah itu sudah mau diantem pakai batu, ternyata yang mau ngantem itu si Abu Jahal, nggak bisa. Batunya nggak bisa lepas, justru tangannya nempel. Nah, balik pulang. Terus ada lagi nggak terima saudaranya. Oh, saya ketemu saudaranya, batunya langsung jatuh. Nah, ketika saudaranya mau membalaskan, mau mengantam lagi kepada Nabi Muhammad dengan bawa batu yang sama, ternyata ketika ketemu Nabi Muhammad, matanya jadi buta. Saya tadi yasma'u kalamahu wala nadara ilaihi. Saya mendengarkan Muhammad sedang sholat, tapi saya tidak bisa melihat. Jadi batunya dibawa balik lagi. Setelah ketemu keluarganya, batunya bisa ditaruh lagi. Ini terjadi seperti itu. Nah, lalu di lanjutannya ayat juga, saya sih kepengen nanti saya baca setiap minggu tafsir-tafsir dari mulai Yasin, kemudian juz amma yang biasa dibaca, sehingga kalau nanti sholat itu koneknya mudah dengan Allah. Jadi bukan kayak orang nyanyi, baca Quran tidak seperti orang nyanyi karena tahu isinya. Nanti ya semoga saja kita semuanya sehat walafiat. Nanti di sini kan banyak ada Pak Emin juga, nanti bisa gantian untuk mungkin fikihnya, akidahnya, karena bagaimanapun kita ini akidah itu perlu kita kuatkan. Nah, surat Yasin ini hadir diantaranya untuk menguatkan akidahnya orang Islam. Nah, di dalam surat Yasin ini diterangkan banyak panjang lebar tentang akhirat. Nanti orang setelah meninggal itu mau apa? Ternyata orang setelah meninggal itu di dalam surat Yasin ini diterangkan, nanti ketika terompet sudah ditiup, itu orang-orang akan meninggal semuanya, dan kemudian ditiup lagi akan hidup semuanya. Nah,
antara jeda tiupan pertama dan tiupan kedua itu lamanya 40 tahun. Disitulah dunia sudah tidak ada aktivitas, karena yang ada hanya Allah. Orang yang biasanya dapat nikmat kubur ya tidak dapat, karena semuanya berhenti. Yang biasanya dapat siksa kubur sudah berhenti lagi. Nah, ketika dibangkitkan, yang biasanya dapat siksa bertanya, loh, ini yang bangkitkan siapa? Ada saja. Nah, baru yakin. Yang tadinya di dunia diingatkan oleh Rasul, ini banyak Rasul-Rasul ketika menyampaikan dakwahnya itu dicaci maki. Ini cerita panjang tentang Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah itu penduduk Antokia, di mana ada utusannya Nabi Isa yang menerangkan tentang tauhid ajaran Allah Subhanahu wa taala, nyampe sana malah dirajam, diantemin batu. Nah, dulu umat terdahulu itu kalau ada orang maki-maki Rasulnya, itu Allah langsung nanganin langsung, di bumi hanguskan. Nah, tapi sejak Nabi Muhammad, karena beliau ini diutus rahmatan lil alamin, kalau ada yang nyaci maki Nabi Muhammad itu dimaafkan. Nyaci orang yang mendapatkan warisan ilmunya Nabi Muhammad biasanya juga memaaf. Mau dinyinyirin kayak apa ya sudah dimaafkan saja. Nah, berbeda memang dengan para nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh, umatnya tersisa yang di kapal saja, semuanya ditenggelamkan. Umatnya yang lain juga, yang sodomi, diamiskan di bumi. Tapi umatnya Nabi Muhammad itu orang yang berdosa, ya barangkali nanti ada kesempatan minta ampun. Kenapa? Karena pada dasarnya seluruh manusia itu sudah dipasang chip tentang kebenaran adanya Allah. Jadi sudah dipasang sinyalnya, mau dimanapun pasti tahu. Kalau HP kita aja sinyalnya itu bisa dibaca oleh yang punya jaringan, maka jaringan yang dipasang di tubuh kita oleh Allah itu jauh lebih canggih. Jadi rekaman itu sudah ada langsung otomatis. Nah, oleh karena itu nanti itu kalau orang meninggal semuanya, kemudian nyawanya, rohnya yang sudah dicabut itu dikembalikan, itu salah naruh tubuh enggak, sama sekali enggak. Karena seluruh manusia itu tidak ada yang sama. Sekalipun orang kembar itu anak kembar, pasti ada bedanya. Nah, disitulah roh itu punya ukuran tempatnya masing-masing. Kalau saya mengibaratkan, ibarat baut ukuran 9, ukuran 8, ukuran 10, ukuran 15, itu tidak akan cocok ditaruh. 9 ditaruh 11, 11 ditaruh 10, tidak bakalan cocok. Nah, makanya roh itu nanti nggak bakalan salah tempat untuk kembali ke jasadnya lagi. Sampai segitu detailnya Yasin menerangkan di dalam kitab ini. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ternyata satu hari di akhirat itu sama dengan khamsina alfa sanatan. Satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini saya umumkan, kalau usia kita itu hanya 100 tahun, itu nggak ada sepertiganya sehari di akhirat. Makanya ini harus serius ini. Kita hanya memenuhi kebaikan selama seumur hidup, akan dibalas kehidupan yang abadi. Kita hanya menyelesaikan selama kita hidup untuk menjadi baik, Allah akan membalas kehidupan yang selama-lamanya. La nihayatalah, tidak ada kata berhenti kalau sudah di akhirat itu. Pak, itu yang disiksa juga sama. Iya, yang disiksa juga sama, nggak berhenti-berhenti itu. Kalau menjadi orang kafir, makanya kita beruntung dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Iman yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini
Makanya mari kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, termasuk lupa itu kok ada orang yang kemudian disiksa, alasannya apa? Ternyata karena Allah Subhanahu wa taala ini sudah menganugerahi manusia berupa akal, berupa chip yang sebenarnya sudah ditaruh sejak beliau masih di kandungan. Ditanya semuanya manusia itu, alastu birabbikum? Qalu bala, bala qalu syahidna. Ya, apakah kamu mau mengakui kalau aku ini Allah Tuhanmu? Ditanya satu-satu ini, ketika ditaruh. Semuanya jawab, bala qalu syahidna. Iya ya Allah, saya percaya Engkau Tuhanku. Makanya kalau orang senakal apapun, orang serese apapun, kalau jatuh, ntar dia tidak sengaja nyebut nama Allah. Orang sejahat apapun, bandar judi kelas dunia, tidak akan punya cita-cita anaknya melanjutkan karirnya. Kenapa? Karena dia tahu bainal haq wal batil. Gak usah ngaji, dia tahu. Orang yang nakal di jalanan tukang mabuk, tanya, punya cita-cita anak kamu tukang mabuk? Enggak. Kenapa? Karena setiap manusia sudah dipasang chip kepercayaan kepada Allah. Nah, disitulah kekuasaan Allah yang sangat-sangat luar biasa. Ini nanti semoga bisa minimal surat Yasin lah. Ini kita pahami betul, dan nanti surat-surat yang pendek ketika sholat itu biar koneknya enak. Barangkali itu di pagi ini sebagai pembuka. Tentu saja ini hanya sebagian kecil tentang tafsirul Quran. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, kesabaran untuk terus mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Kalau wajibnya sholat itu jelas, sehari 5 waktu. Wajibnya belajar itu sejak kita lahir sampai mati. Kalau orang barat mengeluarkan teori education long life atau long life education, belajar seumur hidup, Rasulullah sudah sejak dari dulu 1442 sekarang Hijriah ya, itu sudah menyampaikan yang namanya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Belajar dari sejak kita lahir sampai mati, itu sudah ajarannya Rasulullah, dan hukumnya fardu. Nah, fardu ini oleh para ulama dimaknai ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain apa? Itu yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan kewajiban ibadah dengan akidah, kemudian dengan ibadah, itu yang hukumnya fardu ain untuk belajar. Tapi kalau yang sifatnya sosial kemasyarakatan itu fardu kifayah. Misalnya di sini nggak ada tukang cukur, wajib ada orang yang belajar tentang nyukur rambut. Ntar rambutnya panjang semua, gondrong, nggak bisa bedakan mana suami mana istri. Hukumnya belajar potong rambut jadi fardu kifayah. Jadi bukan hanya memandikan jenazah saja yang fardu kifayah. Dan semua orang bisa aktivitasnya dimaknai sebagai kegiatan ibadah, sebagai mencari ridhonya Allah. Jadi tidak harus yang ngajar seperti saya ini, baik yang nyopir bis, baik yang ngojek. Yang ngojek siapa tahu yang dibawa itu Pak Ustadz yang mau ngisi pengajian, kan nggak tahu juga. Siapa tahu yang dibawa oleh supir angkot itu ternyata ibu-ibu mau melahirkan. Nah, itu semuanya bisa diniatin menjadi ibadah. Jadi yang dianggap baik itu bisa di mana-mana, bisa dilakukan oleh siapapun. Pak Ahmad ini setiap hari nganterin air ke banyak orang. Kalau diniatin dengan baik itu pahalanya berapa coba? Orang kalau tidak minum ya. Nah, kira-kira begitu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga kita semuanya di bulan puasa ini mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan mendapatkan keselamatan dari siksa api neraka. Putra-putri kita semuanya dijadikan putra-putri yang soleh.
Sekian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ngaji itu kita ngumpul begini ini ada malaikat yang ikut. Jadi kalau kita nggak berdoa itu sayang, karena doa kita setelah ngaji itu ikut diaminkan oleh malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin alhamdulillahil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rfa'na ulumana wa barik ulumana wa hassin akhlaqana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi barakati hadhil majlis ij'alna min ahlil ilmi wa alil khair wa alil taqwa wal ikhlas wal ibadah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.